Selamat pagi teman-teman. Pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Tapi sebelumnya marilah kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih telah menyertai kami selama 1 minggu ini. Sekarang kami mau beribadah. Tuhan Yesus berkati supaya ibadahnya bisa berjalan dengan lancar. Tuhan Yesus juga berkati supaya firman yang disampaikan dapat kami pahami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Halo teman-teman, ketemu lagi sama Miss Ayu dalam Ngopi. Ngobrol pakai hati, ya sambil ngopi. Ngopi bareng yuk. Hari ini kita akan ngopi bareng Kak Caca. Kira-kira siapa sih Kak Caca itu? Lalu apa ya yang akan kita bahas hari ini? Udah pada pengen tahu kan? Kalau gitu ngobrol pakai hati, ya sambil ngopi. Ngopi bareng yuk. Halo Kak Caca. Halo. Gimana nih Kak kabarnya Kak? Baik, puji Tuhan masih dikasih kesehatan, kekuatan, dan semangat. Oke. Ketemu Puji Ayu. Tuhan. Oke. Puji Tuhan ya Kak, kondisinya baik. Akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol nih hari ini. Oh ya Kak. Sebelumnya nih, sebelum kita ngelanjutin obrolannya kita, boleh dong Kak Caca memperkenalkan diri dulu supaya teman-teman di rumah kenal nih sama Kak Caca. Oke, nama panggilannya Caca. Kalau nama lengkap Carolina Soputri. Saat ini saya melayani sebagai konselor full time di Seminari Alkitab Asia Tenggara. Dan part time di Komisi Remaja Kalam Kudus. Oke, benar. Lengkap ya Kak Caca ya. Biar kenal ya. Oke. Itu tadi teman-teman perkenalan singkat dari Kak Caca. Nanti kalau teman-teman ketemu di jalan disapa ya Kak Cacanya. Oh ya Kak, ini kan di masa-masa muda, masa-masa remaja kan
merupakan masa-masa yang penuh dengan tantangan ya. Bener banget. Dan bisa dibilang kalau masa remaja ini merupakan suatu kesempatan yang bisa dipergunakan sama teman-teman nih untuk bisa mengembangkan diri mereka, untuk bisa mengeksplor banyak hal dalam diri mereka sehingga mereka bisa menginspirasi orang lain gitu. Setuju. Tapi kenapa ya kok banyak remaja di luar sana atau mungkin di antara teman-teman ini ada yang merasa dirinya belum bisa nih untuk menginspirasi orang lain, itu kira-kira kenapa sih Kak? Wow, pertanyaan yang bagus sekali ya dari Miss Ayu. Saya yakin itu mewakili pertanyaan teman-teman gitu. Memang nggak gampang gitu bagi remaja untuk bisa menginspirasi orang lain. Padahal saya yakin bukan hanya remaja tuh yang pengen menginspirasi, setiap kita, bahkan orang dewasa sekalipun, anak-anak sekalipun pengen tuh menginspirasi orang lain dalam kehidupannya. Nah, cuma kenyataannya memang kenapa tuh ya banyak akhirnya jadi merasa sulit gitu karena mereka cenderung tuh meniru orang lain untuk menginspirasi sesamanya. Jadi nggak ngerti kapasitas dirinya, nggak ngerti tentang dirinya sendiri nih, nggak ngerti tujuan pencipta merancang kehidupannya secara pribadi itu untuk apa. Jadi lebih fokus kepada gimana caranya meniru, mendapatkan sesuatu dari orang lain. Tanpa menggali apa sih yang Tuhan lagi mau kerjakan, lagi proses dalam diri seorang remaja. Nah, mungkin bisa kasih gambaran sedikit, beberapa resources tuh menyatakan, ini hal yang baik sih kalau mungkin teman-teman nanti bisa explore ya. Ada satu kata tuh shape gitu, bentuk. Rick Warren itu membuat sebuah kategori ini untuk menolong anak-anak muda yang dia layani supaya mengerti tuh panggilan khususnya dalam kehidupannya. S yang pertama itu adalah tentang spiritual gifts. Jadi kita tuh Tuhan kasih tuh karunia rohani dalam hidup kita yang harus kita explore. Ada orang tuh yang Tuhan kasih misalnya karunia di dalam berbagi, kemurahan, karunia dalam mengembalakan dan macam-macam lagi. Nah, itu tuh yang harus diketahui. Kemudian kalau yang kedua tuh kategori yang kedua adalah age ya, tentang heart-nya. Itu kalau kita suka bisa sering ngomong tuh kayak gini, passion lu di mana sih? Passion lu di mana? Nah, itu tuh. Bener. Nah, itu tuh. Jadi desire-nya itu, kerinduannya itu apa tuh? Mau ngapain? Kenapa melakukan itu jadi sesuatu yang memuaskan? Jadi kalau kita mengembangkan sesuatu dan itu memuaskan diri kita, karena bukan hanya untuk diri kita, tapi kita bisa lakukan itu buat orang lain, nah itu tuh disebut passion. Gitu. Seperti Miss Ayu misalnya, kenapa jadi guru? Nah, karena ada passion ketika melihat remaja-remaja, pengen ngajar remaja, pengen mendampingi remaja sebagai konselor kan ya? Ya, terus yang ketiga tuh kategori yang ketiga adalah soal abilities-nya, kemampuan. Itu tadi yang menjadi kendalanya ketika remaja tuh cenderung untuk melihat orang lain lebih bagus gitu. Kayaknya orang lain lebih keren, kok orang lain bisa viral, saya enggak. Tanpa melihat dan menguji kemampuan diri sendiri gitu, hanya kopas-kopas aja. Oke, eksplorasi boleh, tapi kalau kita tahu sudah eksplor dan kita ternyata nggak bisa tuh berkembang di situ, ya harus rela hati tinggalin itu, cari yang lain gitu. Lalu kemudian yang keempat adalah soal personalitiesnya gitu. Jadi kita tuh diciptakan Tuhan unik dan kita punya kepribadian tuh macam-macam, beda-beda. Nggak bisa tuh misalnya saya ini kembaran nih sama Miss Ayu. Meskipun kembaran secara fisik, belum tentu kami benar-benar sama gitu ya. Desire-nya, kemampuan-kemampuan yang kami miliki, hobinya, cara berpikir. Nah itu tuh beda banget. Nah itu yang harus ditelusuri. Dan yang terakhir dari kategori yang disampaikan dari Shape ini adalah soal experience. Tuhan tuh pakai dan mengizinkan pengalaman-pengalaman setiap individu itu untuk membentuk seseorang mengerti panggilan hidupnya, tujuan hidupnya. Termasuk tuh pengalaman yang menyakitkan atau yang gak enak. Nah, kayaknya itu sih gambarannya tentang Shape. Untuk mengerti ya, kenapa Tuhan tuh manggil kita spesifik dan unik dan semua orang tuh punya rancangan yang khusus dari Tuhan. Oke Kak Caca, Gitu. jadi kita kan perlu mengerti shape-nya kita tuh ya. Betul banget. Terus gimana nih caranya supaya kita itu bisa tahu tujuan hidupnya kita, bisa tahu panggilan hidupnya kita itu gimana caranya Kak? Iya, ini penting banget ya. Ini sangat basic, tapi ini nih yang sering kali
anak muda, remaja tuh abaikan. Ya, ini karena prinsip yang sangat basic tapi sering kali diabaikan. Kalau kita tuh ngerti kita nih ciptaan, berarti karena kita ciptaan, ibaratnya nih kalau misalnya Miss Ayu punya pensil gitu ya. Pensil itu kan digunakannya untuk menulis ya, sarana untuk menulis gitu. Tapi kalau misalnya Miss Ayu pakai pensil itu untuk membersihkan kotoran telinga gitu. Nggak tepat ya. Ya, betul banget. Kok bisa begitu ya? Maksudnya kita sendiri yang ngelihatnya, ini ada yang salah nih. Nah, benar banget. Jadi kita tuh harus ngerti tujuan, kenapa tuh pencipta kita, Tuhan menciptakan kita jadi saya, Caca, jadi Ayu gitu. Kenapa? Nah, itu tuh yang harus ditelusuri ya. Saya mau kutip dari firman Tuhan. Ini surat Paulus kepada Timotius ya, anak rohaninya. Di 2 Timotius 1 ayat 5 sampai 8. 2 Timotius 1 ayat 5 sampai 8. Saya ingin bacain buat kita semua ya. Teman-teman juga bisa ikut membacanya. Kalau ada Alkitab di rumah ya, bisa dibuka sama-sama. Demikian firman Tuhan. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Nah ini teman-teman prinsip yang penting gitu. Paulus tuh mengingatkan dan mengirimkan surat kepada Timotius satu identitas yang diingatkan oleh Paulus kepada si Timotius tuh begini. Kamu itu... Aku percaya tuh, jadi Paulus tuh memberikan sebuah kepercayaan dan mengafirmasi kepercayaan itu kepada si Timotius. Apa tuh yang paling basic? Adalah soal iman, memelihara iman. Si Timotius itu tumbuh dalam komunitas yang baik sekali. Ya, komunitas apa tuh? Keluarganya, dari neneknya, dari ibunya. Nah teman-teman, kalau misalnya kita bicara soal komunitas, ini penting banget. Kalau kita memilih komunitas yang salah, kita akhirnya imannya nggak bertumbuh, bahkan kita nggak ngerti panggilan kita. Jadi penting banget kita tuh punya komunitas yang benar, komunitas yang baik yang membangun. Ya, lalu yang kedua masih dalam surat yang tadi kita baca sama-sama dari Paulus. Yang kedua adalah mengupayakan mengerjakan bagian kita, ya melalui karunia Allah yang ada. Itu ada di ayat ke-6 teman-teman. Tuhan tuh udah kasih karunia. Tadi kalau kita bahas di pertanyaan yang sebelumnya tentang shape gitu ya. Ini penting juga teman-teman. Tuhan tuh kasih karunia setiap kita tuh beda-beda gitu. Ada yang 1, ada yang 2. Ya ibarat talenta kalau teman-teman pernah baca bagian itu. Setiap orang tuh diberikan berbeda. Nah kita tuh kan sukanya lihat orang lain. Tapi lupa lihat diri kita gitu. Kita mengabaikan diri kita sukanya fokusnya kepada orang lain. Akhirnya kita nggak tumbuh-tumbuh gitu. Itu tadi ya, jadi gunakan karunia yang Tuhan sudah kasih dalam diri kamu, kembangkan dengan baik. Dan kemudian yang ketiga tuh, dekatkan diri pada Allah agar kita memperoleh kekuatan kasih ketertiban. Teman-teman, menginspirasi orang lain itu bisa 2. Menginspirasi hal yang baik atau positif, atau sebaliknya. Kamu bisa menginspirasi orang dengan hal-hal yang jahat atau negatif. Betul nggak ya? Betul sih itu. Nah kalau kita ngerti ini rancangan Tuhan dalam kehidupan kita, pastinya kita tuh nggak pengen dong menginspirasi orang lain dalam hal negatif. Kita tuh malah pengennya menginspirasi orang lain dalam hal-hal yang membangun, yang positif gitu ya. Nah itu tadi, kita tidak akan bisa menginspirasi orang lain dengan positif, secara positif, kalau kita tuh nggak dekat dengan sumbernya. Percaya deh. Ya, kalau nggak percaya buktikan nanti ya. Lalu yang keempat itu adalah soal tadi di ayat ke-8 ya ditekankan tentang aktif menjadi saksi Kristus. Jangan malu jadi saksi Kristus. Saya percaya kalau kita ngerti itu tujuan hidup kita, rancangan yang unik yang Tuhan berikan dalam diri kita tuh nggak malu untuk jadi diri sendiri, tapi dalam koridor yang benar, dalam payung yang benar, dalam batasan yang benar gitu. Kan remaja tuh paling seneng ya, be myself, be yourself gitu.
tapi bablas. Iya. Nah ini harus ada batasan yang jelas. Gimana caranya supaya kita ngerti batasan? Harus dekat dengan Tuhan. Itu sebabnya kita perlu komunitas untuk membangun iman yang benar tadi gitu. Jadi kalau misalnya saya bisa singkat tuh dikasih akronim jadi MUDA. Mudah. Apaan tuh Kak? M yang pertama adalah memelihara iman. Oke, Tuh, memelihara tentu iman. saja di dalam komunitas yang baik ya, yang tepat. U yang kedua itu adalah upayakan karunia-karunia yang Allah sudah berikan dalam hidup kamu. Kembangkan itu dengan maksimal, ya. Lalu kemudian D itu apa? Dekatkan diri dengan Tuhan. Sama seperti ketika Yesus memberitakan kepada orang-orang ya, ada tuh di Injil dibilang gini, kamu kalau di luar aku kamu nggak bisa buat apa-apa tuh. Kalau kamu melekat dengan pokok anggur, baru kamu bisa berbuah. Nah itu. Dan yang keempat adalah kita tuh harus aktif. Aktif di sini berarti kita tuh perlu melatih untuk menjadi saksi Kristus, gitu. Melatih diri kita dalam segala aspek yang Tuhan percayakan. Latihlah itu supaya jadi sesuatu yang bermanfaat dan menginspirasi. Oke, gampang kan teman-teman? Mudah. Nah, semoga apa yang sudah disampaikan Kak Caca ini tadi kan nggak cuma sebagai pengetahuan ya Kak Caca, tapi bisa kita terapkan juga. Ya. Nah, Kak Caca sekarang ini kan di masa pandemi gini ya. Terus sering kita lihat itu ada banyak remaja yang terinspirasi untuk membuat konten-konten di media sosial nih. Ya. Kan banyak tuh di Instagram, di YouTube itu kan banyak. Terus bagaimana kalau ada mungkin teman-teman yang nggak bisa buat konten seperti itu, mungkin dengan berbagai hambatan, dengan keterbatasan yang ada, apakah mereka nggak bisa menginspirasi orang lain kalau nggak melalui media sosial? Bagus sekali ya Miss Ayu ya, sudah menginspirasi melalui media sosial? Belum? Oke. Teman-teman begini, jadi kita tuh kan kalau suka lihatnya orang lain doang, kita hanya fokus, menurut kita tuh yang bagus sana, padahal belum tentu gitu. Atau menurut kita dalam diri kita, karena kita nggak seperti orang lain, kita jadi merasa diri kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa berdampak. Itu pemikiran yang salah. Kenapa pemikiran itu salah? Kembali lagi sebenarnya basicnya, kita nggak ngerti tuh tujuan Tuhan tuh ciptain kita, merancang keunikan kita seperti apa. Terlalu banyak dan saya percaya Allah kita tuh kreatif gitu. Media sosial itu adalah salah satu sarana doang. Tapi sarana-sarana lain yang Tuhan berikan itu misalnya adalah media dalam keluarga, lingkungan keluarga kita. Media dalam pertemanan kita, di sekolah kamu. Apa yang bisa kamu lakukan? Mungkin kamu tidak bisa posting sesuatu yang sangat insightful gitu lewat kata-kata, lewat mungkin TikTok atau apa gitu ya. Tapi ketika kamu misalnya memberikan sesuatu buat mungkin satpam di dekat rumah kamu gitu ya, atau tukang parkir yang kamu temui atau apa, kamu misalnya bagiin masker. Bukankah itu menginspirasi? Kamu pergi keluar di tengah-tengah pandemik pakai masker, ikutin protokol kesehatan. Itu juga ya. Kalau yang ini jangan dihitung ya, kami lagi sesi khusus jadi sengaja melepas. Tapi sudah dalam keadaan yang sehat ya. Sudah sehat dong Kak Ca. Ya, tapi ini jangan ditiru. Maksud saya itu gini, teman-teman kalau mau menginspirasi, salah satunya adalah itu tadi, ketika kita tahu ya mendekat dengan Tuhan, salah satu bentuknya adalah ketertiban. Kekuatan, kasih, dan ketertiban. Begitu sih menurut saya, yuk. Oke Kak Ca, berarti menginspirasi di sini nggak terbatas dengan harus melalui media sosial gitu ya. Iya. Tapi melalui apa yang kita lakukan sehari-hari, hal sederhana pun tadi Kak Caca kasih contoh, mungkin kita pakai masker itu aja bisa menginspirasi orang lain loh ya. Betul. Nah teman-teman berarti kan nggak ada lagi alasan untuk kita untuk nggak bisa menginspirasi orang lain. Aku nggak bisa Kak Caca, nggak bisa Miss Ayu. Aku nggak bisa bikin konten-konten yang seperti itu, tapi dari apa yang kita lakukan, hal-hal sederhana aja, kita bisa menginspirasi orang lain loh teman-teman. Wah luar biasa, keren sih Kak Caca. Terima kasih ya sudah banyak mengingatkan saya dan juga teman-teman yang di rumah. Nah Kak Caca, ada untuk mengakhiri sesi ngobrolnya kita hari ini, ngopinya kita hari ini, ada nggak closing statement yang akan disampaikan ke teman-teman? Juga nanti saya minta tolong Kak Caca untuk bisa berdoa buat saya dan teman-teman supaya kami bisa tetap menginspirasi di luaran sana. Oke, siap. Teman-teman menginspirasi sesama
ya. Itu butuh eksplorasi bersama dengan Tuhan. Jadi bukan gengsi karena sesama. Ingat ya, menginspirasi sesama itu butuh eksplorasi bersama dengan Tuhan, bukan karena gengsi bagi sesama. Ya. Oke, baiklah. Kalau gitu yuk kita sama-sama berdoa. Kita minta Tuhan membimbing kita dan kita punya ketaatan hati yang mau taat berjalan bersama dengan pimpinan Tuhan dan menghargai keadaan diri kita, pribadi kita di hadapan Tuhan, dan kita minta tuh supaya hikmat Tuhan menguasai kita. Ya, oke, kita berdoa. Allah Bapa di surga, Engkau adalah Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Engkaulah pencipta kami dan Engkaulah yang paling mengerti siapa kami. Ampuni kami Tuhan karena kami seringkali meletakkan nilai kami di dalam penilaian sesama kami. Dan kami lupa, bahkan kami mengabaikan penilaian kami yang terpenting adalah di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan buat teladan yang Kau berikan, bahkan juga contoh yang sangat nyata di dalam surat Paulus kepada Timotius. Biarlah kami menghargai masa muda kami dan kami boleh mengeksplorasi sebanyak-banyaknya hal-hal yang membangun, hal-hal yang menyenangkan Tuhan, terutama karena kami belajar untuk dekat kepada Tuhan. Supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, menjadi saksi-saksi Kristus yang menginspirasi banyak orang di luar sana. Bahkan boleh mengenalkan tentang Kristus yang hidup di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, berkati Miss Ayu, berkati teman-teman siswa-siswa SMP dan SMA. Tuhan berkati semua staf, guru, dan juga segala hal-hal yang dikerjakan selama pelayanan di sekolah ini. Tuhan, studi, pembelajaran, Tuhan kiranya yang terus menyertai. Kasih karunia Allah menyertai setiap kami, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke Kak Ca, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk berbagi, untuk ngobrol-ngobrol sama teman-teman di rumah. Oke, thank you kesempatannya ya buat teman-teman SKK Malang. Oke. Nah, oke teman-teman, sampai di sini dulu ngopi kita hari ini. Kiranya apa yang sudah kita bahas hari ini, apa yang sudah disampaikan oleh Kak Caca bisa menjadi berkat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat ya. Ngobrol pakai hati, ya sambil ngopi. Dadah. Bye. Saya percaya kita semua sudah terberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita pujikan pujian sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu